Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan statistika, dan hari ini kita akan membahas tentang anafas satu arah. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya anafas satu arah ini adalah bagian dari pengolahan data, ya, dari penelitian eksperimen. Materinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian anafas satu arah ini biasanya digunakan untuk S1, membuat skripsi, sedangkan ANAFA 2 arah dan 3 arah itu untuk jenjang selanjutnya, yaitu S2 dan S3. Namun demikian, kita harus perhatikan syaratnya. Syaratnya adalah datanya berdistribusi normal dan homogen. Ya, varians itu adalah salah satu bentuk pengolahan data, ya. Pengolahan data, varians, analisis varians, yaitu uji perbedaan rata atau uji kesamaan rata. Ya, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas untuk uji persamaan rata dan uji perbedaan rata. Dan kita akan lanjutkan untuk perkuliahan pada kali ini pada penerapan, ya, pada penerapan atau pada contoh soal penerapannya. Ya. Jika di sini kita bisa perhatikan untuk contohnya, ya, anafas satu arah, misalkan kita melakukan penelitian, ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa yang diakibatkan karena perbedaan perlakuan, yaitu strategi pembelajaran. Ya. Misalnya untuk siswa kelompok A1 itu dengan menggunakan strategi pembelajaran menggunakan komputasi, ya. Kemudian A2 kolaborasi, A3 problem solving, dan A4 konvensional. Data didapatkan dari keempat kelompok tersebut. Ya. Di sini dimisalkan ada 4 siswa masing-masing. Hasil belajarnya ditampilkan di sini, contoh. Kemudian berikutnya kita deskripsikan datanya. N kecil ini adalah banyak sampel. Kalau N besar itu banyak populasi, ya, banyak data. Populasi ini banyak sampel, banyak datanya. Masing-masing 5. Kemudian untuk totalnya 20. Kemudian sigma X ini adalah jumlah data. Ya. Datanya kita jumlahkan, 12 tambah 12 tambah 16 tambah 20 tambah 20, hasilnya 80. Begitu juga yang lain, caranya sama. Ini totalnya 260. Berikutnya adalah jumlah kuadrat data. Jumlah kuadrat data ini artinya adalah datanya dikuadratkan baru dijumlahkan. 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat tambah 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Hasilnya adalah 1344. Ya, dengan cara yang sama di kelompok yang lain, dan ini adalah untuk jumlahnya, totalnya dijumlahkan dari tiap-tiap kelompok ini. Berikutnya adalah X bar atau rata. Nah, rata ini rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. 80 dibagi 5, 16. Ya, dengan cara yang sama di kelompok yang lain. Dan untuk rata totalnya, ya, rata totalnya lebih aman kita menggunakan rumus ini saja. Ya. Jumlah data dibagi banyak data, 260 dibagi 20, 13. Ya. Walaupun kita bisa juga dari samping ini 16 tambah 12 tambah 14 tambah 10 dibagi 4. Ya. Tapi itu hanya berlaku jika datanya masing-masing jumlahnya sama nih, banyak datanya sama ya. Kalau berbeda, maka kita yang lebih aman adalah menggunakan rumus ini. Jumlah data dibagi banyak data. Berikutnya simpangan baku. Ya. Kalau di sini varians ya, dicari variansnya. Varians tentu dengan menggunakan rumus varians didapat ini 16 untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya mengikuti. Kelompok yang terakhir ini juga menggunakan rumus varians ya. Varians itu S kuadrat, kalau simpangan baku itu S.
Berikutnya adalah hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik H0. Ini ada lambang mu di sini, mu. Kemudian mu itu adalah untuk mean, rata. Kemudian di sini ada sama dengan ini artinya tidak berbeda. Ya. Nah, kalau mau dibaca nanti sesuai dengan penelitian kita, maka kalau H0 ini diterima nanti bunyinya adalah tidak terdapat perbedaan rata. Ya. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar. Dikarenakan perbedaan perlakuan strategi pembelajaran. Gitu. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya, H1-nya adalah bukan H0. Jadi kalau nanti H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan, untuk H1-nya kalau diterima adalah terdapat perbedaan hasil belajar. Berikutnya adalah JK dan DB sumber varians. Ya. Karena kita analisisnya adalah analisis varians, maka kita akan mencari varians. Namun varians ini ada sumbernya adalah JK dan DB. Karena dalam hal ini, dalam perhitungan di sini, varians itu nanti adalah didapatkan dengan membagi JK dibagi DB. JK ini jumlah kuadrat, DB ini derajat kebebasan. Di buku yang lain, DB ini namanya adalah DK, derajat kebebasan. Kalau bahasa asingnya, bahasa aslinya adalah DF, degree of freedom. JKT, jumlah kuadrat total. Ya. Jumlah kuadrat total, kita dapat angka ini, 3680. 3680 kita dapat dari sini. Ya, tinggal pindahkan saja apa yang sudah kita hitung di atas tadi, di deskripsi data. Kemudian DB-nya adalah 20, ini. Kemudian JKR, jumlah kuadrat regresi, 260 dikuadratkan. Kita ambil juga data yang sudah kita hitung tadi di deskripsi, dibagi 20. Ya. Kemudian DB-nya 1. Untuk regresi DB-nya 1. Ya. 1 ini diberikan, given. Jadi berapapun datanya, DB untuk regresi tetap 1. Berikutnya JKTR. Ya. JKTR ini adalah JKT dikurang JKR. 3380 dikurang 3680. Kemudian DB-nya adalah ini 20 dikurang 1. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah JKA. Ya. JKA kalau kita perhatikan di situ diambil dari masing-masing kelompok yang ada di atas. 80 kuadrat dibagi 5, 60 kuadrat dibagi 5, 70 dikuadratkan dibagi 5, 50 kuadrat dibagi 5. Itu semua diambil dari deskripsi data yang di atas. Jangan lupa dikurangi JKR. Berapa JKR-nya? JKR-nya adalah 3380. Ya, sama dengan 100. Kemudian DB-nya berapa? DB-nya adalah K dikurang 1. K itu banyak kelompok. Ya, di sini ada 4 kelompok. Ya. A1, A2, A3, dan A4 dikurang 1, 3. Kemudian JKD. JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok. Ya. JKTR dikurang JKA. 300 dikurang 100. DB-nya adalah N dikurang K. 20 dikurang 4. Sama dengan 16. Nah, selesai JK dan DB sumber varians, kemudian kita buat tabel. Tabel ini adalah tabel ANAVA. Ya. Sumber variansnya tadi antar kelompok, dalam kelompok, total direduksi, rata, kemudian total. Ya. Antar kelompoknya adalah perlakuan, dalam kelompoknya adalah kekeliruan. DB-nya, ya, rumusnya, kemudian JK-nya. Nah, hasil perhitungan kita tadi di atas, ya, JK dan DB sumber varians, kemudian nanti kita inputkan ke dalam kolom-kolom ini. Ini dia. Ya, kita tinggal pindahkan saja. 3, 16, 19, 1, 20 kita pindahkan dari perhitungan di atas. Ini juga JK-nya sama, kita pindahkan dari yang di atas. Ya. Setelah itu jangan lupa bahwasanya posisi, ya, bentuk dari tabel ANAVA ini memungkinkan kita untuk mengecek perhitungan kita. Ya. 3 tambah 16 sama dengan 19. 19 tambah 1 sama dengan 20. 100 tambah 200 sama dengan 300. 300 tambah 3380 sama dengan 3680. Ya. Ini untuk mengecek. Kalau nanti terjadi kekeliruan, ya, ternyata tidak sesuai, maka kita bisa cek lagi, kita bisa lihat kembali hasil perhitungan kita di atas. Mungkin ada kekeliruan dalam menghitung. Ya. Tapi untuk nanti bentuknya desimal, biasanya kita ada pembulatan. Berikutnya adalah RJK. RJK ini adalah S kuadrat. Inilah yang namanya varians.
Ya, varians adalah rata jumlah kuadrat. Didapatkan dari hasil bagi antara JK dengan DB. 100 dibagi 3, ya, 33,33. 200 dibagi 16, 12,5. Berikutnya adalah F hitung. F hitung itu adalah RJK dibagi RJKD. 33,33 dibagi 12,5, hasilnya 2,6664. Gitu. Ya. Kemudian F hitung ini perlu kita konfirmasi dengan F tabel. Ya. Kita konfirmasi dengan F tabel. F tabel itu ada yang alfanya 0,05, ada yang alfanya 0,01. Untuk F tabel, ya, itu kita melihat apanya? Kita melihat DB-nya. Kalau tadi F hitung itu RJK-nya, RJK dibagi RJK dalam kelompok. Kalau F tabel nanti adalah DB-nya, ya, 3/16. Ya, kita lihat tabel F, ini dia. Ya, 3/16. 3/16 untuk alfanya 0,05 adalah 3,24. 3,24. Ini, 3,24. Ya. Nanti dicari lagi untuk tabel F yang lain, ya, untuk alfanya 0,01 nanti dapat 5,29. Selanjutnya kita bandingkan. 2,6 ini lebih kecil dari 3,2. Juga lebih kecil dari 5,2. Sehingga di sini ada tanda NS. NS ini adalah non-signifikan. Seandainya perhitungan kita di F hitung itu misalnya, ya, hasilnya adalah 4. 4 itu lebih besar dari 3, tapi lebih kecil dari 5. Maka nanti tandanya di sini adalah bintang 1, signifikan. Seandainya perhitungan perhitungan FH ini kita ada hasilnya adalah 6, 6 itu lebih besar dari 3, juga lebih besar dari 5, maka nanti tandanya di sini adalah bintang 2. Bintang 2 itu adalah sangat signifikan. Kesimpulan, karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, ya, 2,6 lebih kecil dari 3,2 dan lebih kecil dari 5,2, maka H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika karena perbedaan strategi pembelajaran. Gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kesimpulannya sebaliknya, yaitu misalnya kesimpulannya adalah terdapat perbedaan. Kalau kesimpulannya terdapat perbedaan, maka kita perlu melakukan yang namanya uji lanjut. Uji lanjut itu untuk melihat perbedaannya itu terdapat di mana. Apakah antara kelompok 1 dengan 2, kelompok 1 dengan 3, kelompok 1 dengan 4, ya, atau 2 dengan 3, 2 dengan 4, atau 3 dengan 4. Di mana itu letaknya perbedaannya, kita lakukan uji lanjut. Ya, uji lanjut ini menggunakan uji Taki. Ya, tapi uji Taki ini untuk yang banyak data di masing-masing kelompok sama. Ya, tadi kan 5, ya, masing-masing 5 sama. Memang kita pakai rumus Taki. Kalau misalnya nanti berbeda, datanya masing-masing kelompok berbeda, banyaknya data berbeda, maka kita pakai rumus survei, uji survei. Ini untuk uji Takinya, ya. Dan kalau kita melihat tabel F, andaikan ada DB yang tidak terdapat di tabel, ya, di tabel itu setelah 30 memang 40. Andaikan kita ingin mencari 37, maka kita bisa gunakan yang namanya rumus interpolasi untuk mendapatkan DB di antara 30 dan 40 yang memang di tabel F kadang tidak ada, ya. Begitu. Setelah latihan nanti kita bisa lebih paham lagi tentang penggunaan ANAVA satu arah ini, ya. Demikian perkuliahan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.